Hai semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua nih? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini aku lagi liburan dan pas banget mau membahas mengenai kesehatan mental. Nah, sebelum lanjut ke materinya, boleh dong subscribe dulu ya YouTube channel Roy and Sarah. Dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan edukasi kesehatan seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Halo, Dr. Sarah di sini. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Oke semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kesehatan mental. Belakangan ini sudah banyak ya yang aware mengenai kesehatan mental. Jadi tidak hanya secara fisik nih kita harus sehat, tetapi mental kita pun juga harus sehat. Kalau kita ingat-ingat nih, ada pepatah dari Latin sana, mens sana in corpore sano. Apa sih? Nah, mens sana in corpore sano kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Jadi mental itu sebenarnya adalah jiwa. Ya, jadi gabungan antara pikiran dan perasaan kita. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental itu berupa hal-hal yang batin ataupun watak manusia. Jadi bukan yang raga atau badannya itu ya. Jadi kapan seseorang itu memiliki kesehatan mental yang baik? Nah, mental yang baik itu apabila kalian merasa tenang, nyaman gitu ya, sehingga otak berpikir, terus perasaan kalian tuh bisa selaras gitu ya. Ketika antara pikiran dan perasaan itu selaras satu dengan yang lain, kalian tuh dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian, sehingga kalian tuh bisa eksplor jadi apa saja, potensi kalian bisa digali dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, kalau perasaan kalian pun dalam kondisi tenang dan nyaman, tentunya kalian berinteraksi dengan orang lain pun juga baik gitu kan, nyaman gitu, sehingga perilaku-perilaku kalian itu juga baik. Nah, sebaliknya, kalau kesehatan mentalnya itu buruk atau terganggu, berarti kan antara pikiran dan perasaannya itu kalut ya, kacau gitu, sehingga tidak mampu mengembangkan diri gitu ya, tidak mampu beraktivitas secara normal gitu ya, bahkan menarik diri dari pergaulan atau tidak bisa berinteraksi dengan orang lain karena bawaannya mungkin marah-marah terus atau ngelihat orang dikit curigaan, bahkan mungkin depresi, narik diri sampai ke perilaku buruk, misalnya sampai ada tindakan suicide gitu ya, atau bunuh diri. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kalian gitu ya. Nah, kesehatan mental itu sangat wajib kita jaga. Kalau dari data WHO gitu ya, 1 dari 5 anak-anak itu berpotensi untuk terkena gangguan mental gitu ya. Jadi 1 dari 5 mengalami gangguan mental. Kalau yang dewasa 1 dari 4. Jadi jauh lebih banyak pada orang dewasa. Kesehatan mental itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Bisa membaik ya, mungkin karena ada support system yang bagus, penanganan yang tepat kayak gitu ya. Atau bisa semakin memburuk, misalnya ada paparan dari luar, misalnya sering dibully lah, atau mungkin tidak ada orang yang bisa diajak curhat gitu ya, atau mungkin memang situasinya banyak masalah terus gitu, sehingga makin lama makin memburuk. Oke, sekarang kita membahas mengenai faktor resiko apa saja sih yang bisa membuat kesehatan mental itu menjadi terganggu ya. Jadi ada 2 hal, itu faktor resiko biologis dan faktor resiko yang psikologis gitu. Kalau yang biologis kita sebut gangguan mental organik. Jadi ada hal-hal yang memicu dari sisi biologisnya atau medisnya gitu ya. Yang pertama, misalnya adanya kecelakaan, trauma gitu ya di bagian kepala. Sehingga kalau misalnya nih berkendara, bagi teman-teman yang menggunakan sepeda motor, wajib ya pakai helm yang benar gitu, sehingga dapat melindungi kepala. Karena ketika terjadi benturan gitu ya di kepala, maka itu akan beresiko kena ke otak. Nah, di otak itu ada beberapa bagian yang mengatur kehidupan kita gitu ya. Ada yang mengatur keseimbangan, ada yang mengatur
misalnya telinga atau mungkin fungsi jantung dan paru-paru dan lain sebagainya, organ-organ ya. Kemudian ada juga yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi kalau misalnya di bagian tersebut yang kena, maka akan mempengaruhi dari mental seseorang. Nah, sebenarnya otak itu adalah organ yang sangat amat dilindungi gitu ya. Jadi ada sawar otak, dia itu fungsinya untuk mencegah virus, kuman, bakteri itu bisa sampai ke otak. Sehingga kalau misalnya ada virus atau mungkin bakteri, kuman itu yang sangat ganas dan akhirnya sampai ke otak, itu bisa mempengaruhi gitu ya. Tetapi tidak semua penyakit yang kena ke otak itu akan mempengaruhi dari mental seseorang gitu. Jadi bisa dilihat dari bagian manakah otak yang terkena dari serangan infeksi tersebut. Oke, kemudian misalnya nih ada kekurangan nutrisi ataupun oksigen pada bayi yang baru lahir gitu ya, sehingga bagi mungkin teman-teman ada yang sedang hamil atau mungkin ada kerabat yang sedang hamil, itu betul-betul kehamilannya dijaga gitu ya, makan makanannya yang bernutrisi gitu ya, jangan asalkan yang saja, tetapi diperhatikan misalnya kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, kemudian seratnya, vitamin, mineral itu semua harus diperhatikan sehingga janinnya itu tumbuh dengan sehat gitu ya, sehingga dapat meminimalisir resiko-resiko yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dari janin ini. Kemudian ada misalnya gangguan pada sel saraf otak atau ada kelainan bawaan ya, atau kelainan genetik pada otak ya. Kemudian mungkin juga di riwayat keluarga ada yang mengalami gangguan mental. Nah, kalau yang seperti ini ya riwayat memang tidak dapat dihindari karena kan pada saat kita lahir kita tidak bisa memilih ya siapa garis keturunan di atas kita kayak gitu. Jadi kalau memang itu sudah genetik, nah berarti harus betul-betul sangat diperhatikan. Nanti pada saat ini lahir bayi ini harus diobservasi secara ketat gitu ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba ya, nafsa ya, itu betul-betul dapat mempengaruhi kesehatan mental. Jadi stop ya apabila ada di antara kalian yang menggunakan narkoba. Nah, penggunaan alkohol ya, kalau misalnya ketergantungan alkohol gitu ya, merokok, itu juga harus di stop karena itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Next, kita masuk ke faktor resiko yang kedua, yaitu dari sisi psikologis. Nah, kalau dari sisi psikologis itu misalnya tadi ya, aku sudah sempat singgung, yaitu tentang bully atau perundungan. Nah, akhir-akhir ini makin banyak ya kasus-kasus ataupun pemberitaan di luar sana mengenai perundungan atau bully, baik di sekolah gitu ya, atau mungkin bisa di luar sekolah gitu ya, dilakukan oleh teman sebaya. Kalau kalian nonton drakor itu kan ada juga tuh ya yang mengangkat mengenai bully di sekolah yang sangat-sangat kalau kita mikir tuh, ih kok bisa ya anak-anak usia segitu melakukan kekerasan terhadap orang lain atau temannya kayak gitu. Jadi yang namanya pembulian, kalau misalnya kalian menjadi teman ya yang dari korban, itu betul-betul harus berani ya untuk berkata jangan atau tidak atau stop gitu, karena pembulian atau perundungan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang ataupun menimbulkan trauma. Oke, kemudian faktor psikologis yang lainnya adalah adanya trauma di masa kecil. Trauma itu mungkin saja dari orang tua gitu ya, bisa juga dari anggota keluarga yang lain, atau mungkin kekerasan seksual, atau peristiwa traumatik itu adalah kehilangan anggota keluarga atau orang yang sangat dicintai gitu ya, misalnya pasangan hidup atau mungkin kehilangan anak gitu ya, sehingga menimbulkan luka yang mendalam. Itu juga menjadi pengaruh dari kesehatan mental seseorang. Nah, bagaimana ciri-ciri atau gejala dari gangguan mental? Jadi ada beberapa jenis ya gejalanya. Yang pertama yaitu waham atau delusi, yaitu suatu bentuk keyakinan akan sesuatu yang tidak nyata. Misalnya nih, waham kebesaran. Jadi dia merasa bahwa saya ini adalah raja yang sudah dipilih untuk bisa membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan. Nah, misalnya itu waham. Jadi sesuatu yang unreal gitu ya. Yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi itu adalah suatu kondisi dia melihat ataupun mendengar
ataupun dia merasakan sesuatu yang tidak nyata, misalnya halusinasi visual gitu ya, dia melihat ada gambaran-gambar apa gitu sebenarnya tidak ada, atau dia mendengar suara-suara ayo kamu terjun dari lantai 5 gitu, padahal suara itu tidak ada, tapi dia mendengar, jadi mendengar sesuatu yang tidak nyata. Kemudian yang ketiga misalnya gejalanya mudah marah kayak gitu ya, atau depresi, atau cemas, ataupun sedih yang berkepanjangan. Kemudian ada gangguan makan, misalnya yang tadinya nafsu makannya baik menjadi tidak nafsu makan, atau ada perubahan dari pola tidur, jadi sulit tidur, atau pada saat tidur kemudian sering bolak-balik terbangun gitu ya. Dia lebih gampang emosi, sensi, terus mudah tersinggung, jadi marah-marah, atau mungkin malah dia menarik diri dari pergaulan yang tadinya aktif di lingkungan, tiba-tiba dia nggak mau ketemu siapa-siapa, di rumah aja, di kamar, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, akhirnya sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti diri sendiri. Seperti itu adalah gejala-gejala dari gangguan mental. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga supaya mental itu tetap sehat gitu ya, jadi tidak hanya fisik yang terlihat gitu ya, oh kamu tidak ada batuk pilek, nggak ada cacar atau campak misalnya. Jadi cara menjaganya adalah dengan curhat gitu ya, kepada orang yang memang kita betul-betul percaya, misalnya pasangan kita, atau orang tua kita, ayah ibu, atau mungkin lebih dekatnya ke kakak gitu ya, boleh cerita, atau mungkin dekatnya dengan ada guru BP, atau mungkin tokoh agama, atau kalian juga bisa sih bergabung pada support group gitu ya. Jadi kalau kalian bisa search misalnya kelompok, kan ada ya misalnya yang berusaha bebas dari ikatan narkoba gitu ya, rehab gitu kan, jadi bisa saling cerita, sharing, di situ ada pembimbingnya sehingga kalian bisa diarahkan bagaimana dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik kembali. Itu yang pertama adalah dengan curhat, kemudian yang kedua adalah bisa bergabung pada support group. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu tetap aktif. Tetap aktif itu artinya apa? Berusaha, misalnya kalian senang olahraga nih, suka berenang atau mungkin sepak bola, gabung sama komunitas olahraga, atau kalian ada hobi tertentu misalnya main musik gitu ya, kemudian atau sukanya berkebun atau melukis gitu. Dengan kalian melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan, itu bisa menyalurkan potensi diri kalian dan juga emosi kalian itu tetap tenang dan nyaman. Selanjutnya adalah menghindari rokok ya, alkohol dan narkoba, yaitu betul-betul 3 hal yang harus kalian hindari. Nah, kemudian alihkan ya dari kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik itu dari misalnya nih makanannya dipilihnya yang sehat ya. Jadi tidak hanya asal kenyang gitu. Selalu kalau aku bilang makan itu tidak hanya asal kenyang gitu ya. Yang kelihatannya enak, yang menarik itu belum tentu sehat buat tubuh kalian. Jadi kurangin yang namanya konsumsi gula gitu ya. Karena kalau gula berlebih itu ada penelitiannya lebih meningkatkan resiko depresi. Orang-orang yang banyak mengkonsumsi gula itu tidak hanya gula pasir yang berasa manis gitu ya, tapi misalnya nih yang mengandung karbohidrat tinggi dan karbohidrat simplek, misalnya makan pasta atau misalnya fast food, gorengan, itu semua kan menggunakan tepung ya, yang karbohidrat simplek. Jadi itu sebaiknya harus dihindari ya. Biasakan makan makanan yang karbohidrat itu tetap penting gitu ya, tetapi pilihlah karbohidrat kompleks. Aku pernah tuh bikin videonya mengenai makanan yang sehat itu seperti apa ya, karbohidrat simplek dan kompleks itu apa, kalian bisa tonton pada video-videoku sebelumnya. Jadi perbanyak buah, sayur gitu ya, karbohidrat kompleks, protein gitu ya, lemak secukupnya gitu. Kemudian kalau junk food udahlah dihindarin. Kalau makan sesekali aja gitu, kalau lagi kepingin ya boleh aja, tapi pemilihannya dan porsinya tuh juga harus diperhatikan. Next adalah untuk tidur. Nah, zaman sekarang tuh orang tuh aktif gitu ya, kayaknya tuh cepat gitu pergerakannya, banyak aktivitasnya, A, B, C, D, E, kayaknya mau dikerjain apa aja, sampai lupa yang namanya tidur. Tidur yang cukup, yang berkualitas itu sangat penting gitu ya, supaya bisa mengatur emosi. Yang ketujuh adalah tetap berpikir positif dan
selalu bersyukur, karena dengan kita selalu bersyukur dan tetap berpikir positif dapat menghindarkan kita dari resiko depresi. Tips yang ke-8 adalah dapatkan vitamin D yang cukup untuk tubuh kalian, dan paling baik vitamin D itu ya asalnya dari matahari. Tuh di belakangku masih cukup terang, ada banyak vitamin D-nya dari sinar matahari. Nah, dengan asupan vitamin D yang cukup itu dapat membantu mengaktifkan sistem imun, jadi sistem kekebalan tubuh kita akan baik, kemudian juga berfungsi untuk mengatur ya, mengeluarkan hormon-hormon misalnya dopamin, serotonin, dan vitamin D itu juga membantu ya, memiliki efek antidepresan, sehingga kalau vitamin D kalian itu cukup gitu ya di dalam tubuh, maka dapat membantu emosi kita tuh lebih stabil gitu ya, lebih tenang, dan meminimalisir resiko dari depresi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin yang pentingnya, yaitu kapan kita harus kontrol ke dokter ya. Ini berlaku buat kamu dan juga orang-orang di sekeliling kamu. Nah, kalau misalnya kalian sudah merasakan ya gejala-gejala atau terjadi perubahan-perubahan pada emosi atau pikiran kamu yang tadi sudah aku sebutkan panjang lebar, berarti itu sudah waktunya kalian ke dokter. Misalnya kalian yang tadinya happy atau mungkin bisa mengatur pikiran dan perasaan, kok sekarang gampang marah, gampang sensi, atau gampang cemas gitu ya, atau sekarang kok biasanya aktif ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, terus sekarang kok jadinya males, maunya di kamar aja, nggak mau ketemu siapa-siapa gitu ya. Nah, itu sudah harus dibawa ke yang lebih ahli, bisa ke dokter spesialis kejiwaan yang disebut juga psikiater. Dengan kalian ketemu psikiater, kalian nanti bisa curhat sekalian, kalau memang diperlukan kalian akan diberikan obat. Tapi kalau sekedar kalian mau curhat dulu, itu bisa juga ke ahlinya, yaitu ke psikolog. Kalau di psikolog kalian hanya bercerita, menjadi teman cerita kalian, menjadi pendengar yang baik, mungkin dapat saran-saran. Kalau memang perlu ke dokter, ya nanti akan dirujuk ke psikiater. Oke semuanya, semoga itu sangat membantu kalian ya mengenai kesehatan mental. Jadi tidak hanya tubuh yang sehat, tetapi mental kalian pun juga sehat. Oke, sampai di situ dulu video aku mengenai kesehatan mental. Semoga video ini boleh berarti dan bermanfaat buat kalian. Share jika ini bermanfaat, subscribe dan like, dan juga tulis di kolom komentar mengenai sharing-sharing kalian jika kalian mau cerita tentang kesehatan mental, ataupun ada yang mau bertanya, atau mungkin ada yang mau ngasih topik buat video aku berikutnya. See you in the next video. God bless you.